Akhir-akhir ini saudaraku BPS mengeluarkan satu data statistik yang sangat luar biasa, menggemparkan informasinya menurut saya pribadi ya, menggemparkan. Yaitu di mana BPS atau Badan Pusat Statistik mengeluarkan data statistik tentang suku di Indonesia yang paling banyak mengeluarkan sarjana, menelurkan sarjana, memiliki sarjana atau mengantarkan anak-anak mereka menjadi sarjana di tahun 2024. Suku apa itu? Yang paling tertinggi atau berada di urutan teratas atau nomor satu itu suku Batak. 18,2%. Disusul Minangkabau 18%, Bali 14,54%, Bugis 14,38%, Melayu 12,67%, Banjar 11,24%, Jawa 9,56%, Sunda 7,59%, Madura 4,15%. Saudaraku, informasi ini sungguh luar biasa karena berhasil mengeluarkan data ternyata suku Batak yang paling banyak sarjananya di tahun 2025. Mengapa luar biasa? Mengapa luar biasa? Yang pertama dari segi jumlah penduduk, suku Batak itu minoritas di Indonesia. Yang paling banyak itu suku Jawa. Hebatnya jumlah sarjana yang ditelurkan atau yang dimiliki oleh suku Jawa itu setengahnya saja dibandingkan dengan sarjana yang dimiliki oleh suku Batak. Setengah, mereka 9,56%, suku Batak 18,02%. Jadi luar biasa informasinya ini, luar biasa. Yang kedua, tanah Batak itu adalah tanah yang gersang. Ya, tanah yang gersang. Berbeda dengan tanah yang ada di Jawa, berbeda tanah di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tanah di tanah Batak itu gersang dan perbukitan dan padang rumput. Jadi khusus Tapanuli Utara, Hubang Hasundutan, Toba Samosir, dan sebagian Tapanuli Selatan itu kebanyakan adalah gunung-gunung, bukit-bukit dan daerah atau daerah rumput sabana seperti itu. Jadi dari jarak puluhan kilometer kita bisa melihat kota atau lampu atau perkampungan karena pemandangan itu tembus. Kemana kita memandang tembus, tidak ada pohon-pohon besar yang menghalangi. Berbeda kalau Papua atau Kalimantan, kita tidak bisa memandang jauh karena pohon-pohon tinggi-tinggi. Kalau di sana tidak. Jadi tandus, gersang, pebukitan, dan padang rumput. Ya, padang rumput. Jadi tandus. Karena tandus maka tanah Batak itu pernah masuk zona atau peta kemiskinan di Indonesia. Peta kemiskinan. Jadi daerahnya adalah daerah miskin. Jadi bukan pusat perdagangan, bukan pusat perkotaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanah Batak, suku Batak itu atau di tanah Batak itu tidak ada universitas negeri. Jadi dia bukan pusat pendidikan. Hebatnya di situ. Makanya informasi ini luar biasa. Tanah Batak, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Tanah Karo itu tidak ada universitas negeri. Tidak ada di situ universitas ternama. Tidak ada. Bahkan universitas swasta 1-2 itu pun kecil. Jadi Tanah Batak bukan daerah atau pusat pendidikan. Ini yang membuat informasi ini luar biasa. Ya. Ini membuat informasi ini luar biasa. Apa tadi? Yang pertama daerahnya daerah tandus, peta kemiskinan, tidak ada universitas negeri seperti itu. Jadi kalau anak-anak Batak akan kuliah itu harus merantau, paling dekat ke kota Medan. Medan itu bukan
tanah Batak ya. Medan itu tempat perantauan. Jadi kalau ada orang Batak di Medan itu adalah tempat perantauan. Nah, harus pergi ke sana. Atau ke tanah Jawa dan lain sebagainya. Jadi intinya harus keluar dari tanah Batak dan jauh merantau untuk bersekolah. Nah, ini menjadi luar biasa. Hal-hal yang sebenarnya tidak ada faktor-faktor pendukung secara infrastruktur, tapi bisa menelurkan sarjana dan tercatat sebagai suku paling banyak nomor 1 mengeluarkan sarjana. Nah, apa yang membuat orang-orang Batak atau suku Batak bisa menelurkan sarjana yang banyak sekali, padahal daerahnya daerah miskin, bukan pusat perdagangan, tanahnya tanah tandus, bukan pusat pendidikan. Apa? Yang pertama adalah berangkat dari situasi yang sangat sulit. Daerah zona miskin, lapangan pekerjaan tidak ada di sana, bukan pusat perdagangan, bukan pusat ekonomi. Ini merangsang orang-orang Batak untuk bersekolah, karena orang Batak yakin dan seyakin-yakinnya bahwa pendidikanlah yang bisa merubah kehidupan mereka, bahwa pendidikanlah yang bisa merubah status sosial mereka, bahwa pendidikanlah yang bisa mengangkat status sosial mereka. Makanya jangan heran walaupun mereka miskin, rumahnya hanya dinding papan, rumahnya bisa diangkat, tidak ada kamar, rumahnya atapnya terbuat dari ijuk, tapi memberangkatkan anaknya kuliah di Jawa, kuliah di Medan. Ya. Ini yang membuat orang-orang Batak itu semangat, ingin merubah status sosialnya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, gitu ya, menguasai teknologi sehingga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengubah status, dan agar supaya ada bekal mereka untuk merantau, gitu. Makanya jangan heran sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Batak itu sudah kuliah di Batavia misalnya, sudah kuliah di Batavia. Misalnya kalau kita lihat misalnya dari sejarah hidup Fredrik Silaban misalnya. Fredrik Silaban itu dia lahir 16 Desember tahun 1912 di salah satu kampung yang bernama Bonan Dolok. Bonan Dolok ini kampung kecil daerah Siborong-Borong. Kalau dulu sebelum ada jalan tol dari Medan Siborong-Borong itu bisa setengah hari, bisa 9 jam. Jadi ini terpencil sekali, miskin sekali daerah ini karena tanahnya gersang. Tapi dia sudah bisa belajar sekolah KWS tahun 1931 di Jakarta. Bayangkan. Tahun 1931, anak dari satu kampung kecil bernama Bonan Dolok di Siborong-Borong sana sudah sekolah di Jakarta, Batavia. Yang hebatnya lagi, dia sudah kuliah di Amsterdam. Sebelum Indonesia merdeka, dia sudah kuliah di Amsterdam, ya. Kuliah arsitek di sana. Atau misalnya Letnan Kolonel TNI Dr. Williater Hutagalung. Beliau ini adalah dokter pribadi Jenderal Sudirman. Jadi ketika Jenderal Sudirman bergerilya, dokter pendampingnya adalah Dr. Williater Hutagalung. Bayangkan, sebelum Indonesia merdeka, anak-anak Batak sudah kuliah di Stovia, Batavia, kedokteran, sekolah kedokteran di Batavia.
Atau misalnya Oswald Siahaan misalnya. Oswald Siahaan ini pahlawan dari Angkatan Laut. Dia sudah berhasil menjadi seorang perwira Angkatan Laut tahun 1947 ketika terjadi pertempuran di Teluk Sibolga tanggal 10 sampai 12 Mei tahun 1947. Dia sudah berpangkat letnan, sudah mengawaki kapal perang Indonesia, sehingga nama besarnya dilekatkan pada satu kapal perang Indonesia Angkatan Laut, KRI Oswald Siahaan. Berarti sebelum merdeka dia sudah sekolah perwira, gitu ya, luar biasa. Jadi terobsesi ingin merubah status sosial, maka orang-orang Batak itu berusaha untuk bersekolah, disekolahkan orang tuanya walaupun keadaan ekonomi yang susah. Yang kedua, orang Batak itu memiliki falsafah anak kukido hamoraun diau. Jadi orang tua akan berjuang keras untuk menyekolahkan anaknya walaupun susah. Anak kon hido amoraun diau itu gabe menjadi judul lagu yang diciptakan oleh artis-artis Batak, ya. Nanti di video-video yang lain akan saya jelaskan artinya apa. Intinya, walaupun orang tua, seorang bapak, seorang ibu, orang tua suku Batak itu rela tidak memiliki emas, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki rumah, yang penting anaknya sekolah. Apa-apa dikorbankan untuk anaknya agar bisa bersekolah. Ya. Berjuang keras orang tua, bekerja keras orang tua, mengorbankan apapun hanya untuk menyekolahkan anaknya, mengirimkan anaknya kuliah di Jawa. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa orang Batak itu bisa menjadi suku yang paling banyak menghasilkan sarjana? Karena suka atau tidak suka kita mendengar adalah misionaris Jerman yang datang di tanah Batak. Jadi misionaris Jerman yang datang di yang datang di tanah Batak itu sudah ada tahun 1824 sampai tahun 1853. Baru tanggal 31 Maret tahun 1861 berdasarkan catatan Almanak Huria Kristen Batak Protestan, sudah ada orang Batak yang dibaptis menjadi Kristen, yaitu Simon Siregar dan Jakobus Tampu Bolon. Ya. Dan tanggal 10 Oktober tahun 1861 secara resmi berdirilah Huria Kristen Batak Protestan. Tahun 1868 sudah berdiri sekolah guru di Sipiro. Tahun 1883 sudah berdiri sekolah pendeta untuk kalangan orang Batak. Jadi tahun 1883 sudah ditahbiskan orang Batak asli menjadi pendeta. Yohanes Siregar, Markus Siregar, dan Petrus Nasution. Hebatnya, ya, HKBP atau pendeta-pendeta HKBP atau misionaris Jerman 8 Januari tahun 1890 sudah mendirikan sekolah perempuan, ibu-ibu, anak-anak perempuan, khusus untuk perempuan, ya, khusus untuk anak-anak perempuan. Jauh sebelum R.A. Kartini melakukan emansipasi wanita, gereja HKBP sudah mendirikan sekolah khusus ibu-ibu atau perempuan di tanah Batak. Seperti itu. Jadi HKBP itu sejak tahun 1861 atau 10 Oktober pendekatan yang dilakukan di dalam
mengembangkan misi kekristenan di Tanah Batak adalah melalui pendidikan dan kesehatan. Nah, misionaris-misionaris atau pendeta-pendeta HKBP itu mengajarkan tentang kesehatan terhadap orang-orang Batak, tentang pentingnya pendidikan terhadap orang Batak. Disambut lagi dengan karakter orang Batak yang selalu ingin haus akan hal-hal baru, terutama di bidang pendidikan. Jadi gayung bersambut, kekristenan datang dengan pendekatan pendidikan, orang Batak juga haus akan pendidikan, maka luar biasalah karakter orang Batak dibangun. Jadi ini adalah beberapa faktor yang bisa membentuk karakter orang Batak sehingga mereka sangat mengutamakan pendidikan. Sekali lagi, falsafah orang Batak, anak kokido hamorau diau, itu betul-betul menjadi falsafat dan pandangan hidup bagi orang Batak. Bahwa akan sangat bangga orang Batak memiliki anaknya berpendidikan tinggi, sarjana. Akan diceritakan itu di pasar, anakku sudah berhasil kuliah. Yang hebatnya lagi orang Batak, kalau anaknya mau ikut tes apapun termasuk di perguruan tinggi itu selalu berdoa. Diundanglah biasanya majelis gereja, HKBP atau apapun gerejanya, didoakanlah anaknya karena akan ikut tes. Bahkan nanti setelah wisuda, maka orang Batak juga akan mengundang sintua-sintua atau majelis gereja atau parhalu untuk berdoa di rumahnya dan menyampaikan hamulation, yaitu ucapan syukur ke gereja karena anaknya sudah menjadi sarjana dan diwartakan di gereja. Di tengah-tengah ibadah diwartakan di gereja bahwa gereja menerima ucapan syukur dari keluarga si A karena anaknya telah berhasil menyelesaikan perkuliahannya sehingga menyandang gelar sarjana hukum misalnya. Jadi menjadi suatu kebanggaan bagi orang Batak kalau anaknya berhasil menjadi sarjana. Akan diceritakan kepada siapa saja, akan diwartakan di gereja. Ya, ini hebatnya. Jadi pendidikan itu sudah menjadi target hidup orang-orang Batak sampai sekarang. Tidak peduli bagaimana susahnya hidup. Bahkan kalau ada tinggal satu kaleng beras, ya, lalu ada kebutuhan anak yang mendesak di sekolahnya, rela dijual berasnya, biar makan singkong ubi. Yang penting ada uang untuk anak sekolah. Ini yang membuat orang Batak menjadi suku yang paling banyak menelurkan sarjana berdasarkan catatan dari BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2024. Jadi ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa yang bisa mengubah status sosial kita adalah pendidikan. Oleh karenanya harus kita kejar pendidikan. Seperti itu. Jadi pendidikan tidak boleh dibatasi oleh situasi yang ekonomi yang susah. Tidak ada alasan. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Batak. Walaupun miskin orang tuanya hanya makan ubi, rela makan ubi. Yang penting anaknya bisa kuliah di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Jadi semoga cerita ini menjadi inspirasi buat kita semua.